Shalom, selamat bertemu lagi di hari yang baru ini. Kita bersyukur. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari yang baru yang Kau beri. Kami akan renungkan firman-Mu, berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Itulah firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah Kristen duniawi. Ya, Kristen duniawi. Nah, kalau bicara Kristen duniawi, kita bicara tentang 4 hal. Yang pertama, bahwa bicara Kristen duniawi, kalau kita memperhatikan jemaat Korintus, itu adalah jemaat yang sungguh sangat potensial. Kalau baca pasal 1 sampai dengan pasal 2, di sana dijelaskan tentang bagaimana kemampuan, kekuatan, kelebihan, dan segala hal yang sungguh luar biasa yang sungguh dialami oleh jemaat ini, baik secara ekonomi, dari sisi wilayah mereka, dari sisi politik, dari sisi usaha dan sebagainya, bahkan secara rohani. Ya, kita perhatikan ya bahwa ini jemaat luar biasa. Di dalam pasal pertama itu dikatakan bahwa mereka kaya ya, dalam perkataan dan juga dalam pengetahuan, tetapi juga tidak kekurangan satu karunia ya, bahkan mereka luar biasa dalam berbagai pelayanan. Jadi boleh dikata bahwa jemaat ini luar biasa ya, secara ekonomi, secara politik, secara pelayanan, dan juga dalam kehidupan rohanian itu begitu sungguh luar biasa, dan ini hal yang sangat potensial. Tetapi di sisi lain justru kekuatan ini sekaligus juga menjadi kelemahan mereka. Nah, itulah sebabnya mereka tidak menjadi orang Kristen yang betul-betul rohani. Kenapa? Karena ya mereka memikirkan semua potensi dan kemampuan itu adalah karena mereka ya, sehingga mereka tidak pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu masuk dalam kategori ya masih duniawi, masih membanggakan kemampuannya, masih membanggakan potensinya ya, termasuk karunia-karunia ya. Nah, ini yang sesuatu yang sangat miris ya. Nah, itulah ciri ya Kristen yang duniawi. Yang pertama ya, bangga dengan semua potensi ya, sehingga ya bukan Tuhan tapi bukan juga orang lain ya yang dimuliakan, disenangkan, yang menjadi berkat, tapi justru kekuatan dan kemampuan mereka. Yang kedua adalah ya mereka masih menginginkan sesuatu ya, pengajaran atau firman itu ya masih enak di telinga mereka ya. Atau istilah dalam pasal 3 ya, di sini dikatakan di ayat 2 ya, susulah yang kuberikan kepadamu ya, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi memang ya, orang yang Kristen duniawi itu ya memang ya suka ya firman Tuhan atau hal-hal yang memang menyenangkan hatinya, ya, mengenakan telinganya, ya. Ya, mungkin dalam konteks sekarang yang suka lucu-lucu, ya humor-humor, gitu ya, hal-hal yang sifatnya pengajaran yang begitu keras, yang begitu dalam, yang begitu sangat prinsip, mungkin bosan, gitu ya. Ini hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga adalah apa? Dikatakan di dalam ayatnya yang keempat dan juga yang kelima bahwa mereka itu saling mengkultuskan ya, figur atau tokoh ya. Ada kelompok-kelompok, ada geng-geng. Nah, ini yang terjadi. Dikatakan di ayat yang keempat ya. Ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Apolos ya. Bahkan ada dari golongan Kefas, golongan Kristus. Jadi orang-orang yang Kristen duniawi itu ya selalu berkelompok-kelompok gitu ya. Membangun geng-geng gitu ya. Membangun grup-grup mereka. Dan
bukan Tuhan yang diikuti, ya. Tapi itu tadi tokoh mereka, kelompok mereka, ya. Kalau kelompok mereka A, ya mereka A. Tapi kalau kelompok lain yang mungkin yang benar mau suruh mereka untuk hidup firman, ya mereka nggak dengar. Nah, ini yang sangat duniawi, ya. Dan itulah yang terjadi di banyak macam atau di banyak komunitas atau kehidupan gereja saat ini, ya. Dan ini yang sungguh disesali, ya. Kalau kita sungguh sadari, itu sesungguhnya menyakiti hati Tuhan, ya. Dan yang terakhir, orang yang Kristen duniawi, ya tentu ya dia akan menjadi roh pemecah belah, kan. Dia akan menjadi orang yang selalu berselisih. Di dalam ayatnya yang ke-3 tadi, di sana dikatakan, ya, sebab jika kamu ada iri hati, ya, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi ini 4 ciri atau 4 kategori orang-orang yang ya dikelompokkan sebagai orang Kristen, tapi Kristen bukan rohani, tapi Kristen duniawi. Karena itu hati-hati, ya, kita punya potensi, kita punya kemampuan, tapi jangan kita bangga dengan itu, jangan kita kultuskan atau kita fokuskan kepada semua potensi itu, tapi lupa kepada tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu akan menjerat kita sehingga kita tidak bisa menikmati dan tidak menjadi berkat. Dan kalau sudah seperti itu, maka terjadi banyak hal. Kita tidak dewasa, kita tidak menjadi orang yang teruji, tidak menjadi orang yang matang. Yang ketiga, kita juga menjadi orang yang suka orang-orang yang menjadi grup kita, kelompok kita, dan itu bukan menjadi prinsip orang Kristen. Dan yang keempat, yang suka pertengkaran, suka perselisihan. Karena itu dihindari dan jauhkanlah itu. Tetapi mari kita semakin dewasa dan semakin dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang betul-betul rohani, yang sungguh berkenan dan sungguh benar dalam segala apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu untuk memenuhi semua tujuan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, selamat menikmati hari ini dalam semua kegiatan dan semua aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.